Baik, ayo, buruan. Teknik satu sini, teknik satu. Iya, investigasi. Ya. Teknik satu, teknik dua, teknik dua. Oke, geser lagi dikit sini, dekat sini. Teknik satu, teknik dua, dekat. Terang lumayan. Ini kenapa ngaji kita pakai ini? Baik, geser lagi sini. Ya, IPS 3, 2, IPS 2 sini, IPS 2, IPS 2, IPS 2, IPS 2, IPS 2, IPS 1. Ya. IPA 3, IPA 2, IPA 1. Ya. Ya, silakan. IPA 1 di sini. Kelas 12. Soshum di sini. Soshum ekonomi, ya, Soshum biar muat kita ya, kita rapikan biar muat, kita susun. Ya. Soshum ekonomi, ya, Soshum ekonomi, kesehatan 2, kesehatan 1. Ayo mari. Yang kelas 12 di sini, Soshum ekonomi, kesehatan 2, kesehatan 1, teknik 2, teknik 1. Ayo. Goblok ketahuan dong kalau ada waktu. Teknik 1, teknik 2, kesehatan 1, kesehatan 2, ekonomi, Soshum. Ayo. Ayo kita jadi operator. Kelas 11. Ini ada kertas untuk merangkum materi penambahan nilai agama ya, PAI. Nanti hasil rangkumannya diserahkan ke walas masing-masing di akhir kegiatan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Kertas tolong dibagikan, nanti merangkum isi ceramahnya.
Arabiani. Kelas 12, teknik 1, teknik 2, kesehatan 1, kesehatan 2, ekonomi sosbud. Silakan ambil posisinya. Teknik 1, teknik 2. Kesehatan 1, kesehatan 2, ekonomi sosbud. Baik, silakan. Kertas yang sudah dibagikan itu ditulis nama dan kelas. Nanti kamu merangkum isi ceramah. Setelah selesai kegiatan, dikembalikan ke walah masing-masing isi ceramahnya untuk penambahan nilai PAI-nya. Kesehatan 1, kesehatan 1, kesehatan 1 di sini. Kalau untuk soshum sebelah kanan, soshum, ekonomi, kesehatan 2, kesehatan 1. Silakan diambil posisi kelasnya. Ekonomi paling kanan Bapak, kemudian soshum paling kanan, ekonomi, kesehatan 2, kesehatan 1, teknik 2, teknik 1. Kelas 10. 11 1 sini, 10 3, 10 IPS 3, IPS 3 sini. 10 6 ya Pak, 10 6 apa-apanya. 10 6. 10 6. Ya di sini 1 2 3 4 5 6. Mereka seperti kelas 11. Silakan. Paling kiri Bapak itu 10 1, 10 2, 3 4 5 6. Silakan. Kelas 10. 10 6 di sini. 10 6. 1 2 3 4 5 6 sini. IPA 3 di situ. Lihat kelasnya masing-masing. Kelasnya masing-masing. 10 6 di sini, 10 6, 10 6 ambil posisi sini, 10 6, 10 6, lihat kelasnya masing-masing. Desa depan di belakang sampai tuntak maju. Ada orang. Sebelas IPS 3 sini. Di IPS 3, IPS 2, IPS 1 maju lagi.
IPS 3, IPS 2, IPS 1. Silakan duduk. Pastikan sudah mendapat kertas masing-masing, dikasih nama ya. Nanti silakan merangkum isi ceramah dan diserahkan kembali kepada wali kelas nanti untuk menambah nilai PAI-nya. Pagi ini kita akan melaksanakan pengajian murid dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana kegiatan kita ini berakhir jam 8.55. Nanti dipersilakan juga bagi kamu untuk bertanya. Pastikan kertasnya sudah didapat. Kelas 10, 10 6 di sini, 10 6, 10 6 di sini, 10 6 di sini. Untuk IPA 1 diluruskan dari depan sini, lurus, jangan sampai mengambil posisi yang lain. 10 6 di Bapak, perhatikan 10 6. 10 6. 10 6. Halo. 10 6 sini. 10 6. 10 6 di sini. 10 6. Maju lagi ke depan, maju lagi. Berdiri Pak. Sepuluh empat mana nih? 10 4. 10 4 di sini. 10 4 di sini. 10 4 di sini. 10 4 di sini. 10 4. Lihat Bapak di sini. IPA 2, IPA 2, sejajaran Bapak. IPA 2, sini, maju lagi. IPA 2, sini. Yang IPA 2, geser. Yang bukan IPA 3, Bapak tahu itu, yang bukan anak Bapak, geser sini. IPA 2, maju. IPA 3 maju. Maju IPA 3. Baik. Sudah mendapat kertas semua? Jangan lupa ditulis nama dan kelas, karena di akhir kegiatan akan dikumpulkan kembali kepada wali kelas. Ya. Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula tercinta kita ini. Hampir semua kegiatan kita laksanakan di lantai 8. Selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan ke kamu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, pastikan kamu sudah mendapatkan kertas. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Untuk apa Pak? Kita akan mendengarkan ceramah. Bukan hanya guru yang punya pengajian, murid juga punya pengajian. Jadi isi tausiah rangkumannya ditulis di kertas yang sudah diberikan, nanti diserahkan kepada wali kelas di akhir, karena di akhir ada juga pembagian makanan kecil buat kamu menjelang istirahat. Jadi kertas diberikan, makanan kecil diserahkan oleh walasnya. Saling memberikan, kamu memberikan kertas, walas memberikan makanan kecil. Yang kedua, selama kegiatan, perhatikan, ini yang paling krusial. Selama kegiatan, kalau ketahuan, kelihatan oleh Bapak, bukan cuma Bapak aja, Bapak Ibu guru, kemudian difoto ataupun divideokan, terbukti berbicara tidak memperhatikan, akan diberdirikan di depan. Ingat, sanksi sudah menunggu. Ini bagian dari konsekuensi kita untuk belajar tertib dan rapi. Oleh karena itu, jam sudah menunjukkan 7.30, acara kita mulai. Kepada MC dipersilakan. MC. MC silakan ke depan. Baik, itu saja dari Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi Bapak Rizal Palahi MPD. Yang kami hormati Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi Ibu Adi Fitriana Sari beserta para staf. Dan yang kami muliakan para bapak, ibu guru, karyawan, serta seluruh murid SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semesta alam, berkat rahmat, taufik, serta kasih sayangnya, kita masih dapat diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari yang penuh berkah ini, kita dapat beradab dan berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka mengikuti pengajian guru dan murid dengan tema menemani kesabaran Allah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa, marilah senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita semua dengan membawa seluruh umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berakhlak dan beradab mulia seperti sekarang ini. Semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Alsya Syifa dan Akbar Yudhoyono selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dibuka dengan pembacaan basmalah. Acara dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya dan dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan. Acara disempurnakan dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami muliakan, demikian susunan acara pada hari ini, dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya akan kita simak pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Haidar Idlan Widi Setiadi dan Aurelia Mariza Aryadi yang akan membacakan surat Quran Al-A'raf ayat 33 sampai 35. Kepada Idlan dan Aurel, kami persilahkan. Baca di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه
كل شيء قدير. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka. Mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Glenn dari Aural yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat karunia, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, kini kita akan simak penyampaian untayan kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Ade Fitriana Sari selaku Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Kepada Ibu Ade Fitriana Sari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi, Bapak Rizal Fahri VSSPD. Kepada yang terhormat
pembicaraan kita pagi hari ini, Ustadz Suryadi Ajis. Selamat datang Ustadz dan terima kasih telah menghadiri acara kami. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kami banggakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Bapak dan Ibu Guru bisa selalu mendampingi anak-anak kami di sekolah ini. Sahabat-sahabat jamiah saya yang alhamdulillah hari ini juga bisa menghadiri acara pengajian murid, dan juga anak-anakku semua kelas 10, 11 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas nikmat iman sehat kita pagi hari ini dipertemukan kembali di lantai 8 ini pada acara pengajian murid dengan tema meneladani kesabaran ulul azmi. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang telah membimbing dan menunjukkan kita ke jalan kebenaran, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berkah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi dan meneladani akhlak mulia para Rasul ulul azmi. Para Rasul pilihan ini seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW dianugerahi ketabahan luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid dan menghadapi berbagai cobaan. Sifat sabar dan ketabahan, kesabaran yang mereka tunjukkan adalah cerminan dari keimanan yang kuat dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah menyerah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa memohon pertolongannya agar umatnya diberikan hidayah dan dijauhkan dari azabnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita jadikan kesabaran para Rasul ulul azmi ini sebagai inspirasi dalam menghadapi kesulitan ujian dan cobaan. Marilah kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan tetap teguh berpegang kepada ajarannya. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi muslim yang tangguh, yang mampu dan menghadapi tantangan hidup dengan kepenuhan, dengan penuh keyakinan masing-masing. Sifat ulul azmi ini juga bisa kita aplikasikan di kehidupan anak-anak kita semua, di kehidupan anak-anakku semua, dengan sifat kesabaran, keteguhan, dan kesabaran dan keyakinan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kita semua untuk meneladani akhlak para Rasul ulul azmi. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sebentar lagi bisa menyimak dari Bapak Ustadz Suryadi Ajis untuk memberikan materinya lebih lengkap mengenai meneladani kesabaran ulul azmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, saya tadi udah izin sama Pak Rizal. Saya mau memberikan sedikit kuis 3 pertanyaan dan nanti ada hadiahnya. Nanti pertanyaan dari saya dibenarkan oleh Ustadz. Apa Ustadz ya? Nanti tolong dijawab benar atau tidaknya. Pertanyaan pertama dari saya, ulul azmi adalah, yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Saya kasih 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab ulul azmi adalah, ayo mana lihat Google. Namanya siapa?
Emir, Kelas berapa? 12 1. Apakah yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada kelima nabinya yang dipilih. Sifat ulul azmi itu berupa ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Gimana Ustaz? Iya, betul. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, sifat maaf, ada berapa nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi? Tadi sudah disebutkan. Jawabannya ada 5. Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Musa, Muhammad. Musa, Muhammad. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Gimana Ustaz? Ya. Satu lagi ya. Tadi juga sudah disebutkan kalau anak-anak semua nyimak. Sifat apa saja yang ada pada Nabi Ulul Azmi? Tadi sudah disebutkan. Sifat apa saja yang berada pada Nabi Ulul Azmi yang ditunjukkan? Sifat apa saja yang ada pada Nabi Ulul Azmi? Ayo anak laki. Saya kamar ya, saya. Saya kamar ya. Sifatnya itu ada tablik, amanah, sidik. Sifat-sifatnya ada tablik, amanah, sidik, fatah. Ya boleh, makasih. Udah ya Nana, itu aja dari saya. Nanti ada berikutnya dari Pak Rizal, pertanyaannya dan hadiahnya sama. Semangat anak-anak untuk materi hari ini dan tolong disimak pelajaran hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Adik Fitri Nasari atas sambutannya. Untayan kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizal Pahlavi SSMPD selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar Depan Kota Bekasi. Kepada Bapak Rizal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Zat yang menciptakan kita semuanya, Tuhan seru sekalian alam yang wajib kita sembah siang dan malam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini barisan kita semuanya diakui kelak di yaumil akhir sebagai pasukannya beliau, diakui bukan cuma sekedar berstatus muslim, tapi yang ikut sampai dengan istiqomah sampai dengan akhir zaman. Yang saya hormati, saya belakangkan Allah. Pertama Bapak Ustadz
Suryadi Aziz MPDI, alhamdulillah telah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bertemunya kita, bermuajahahnya kita jadi bagian dari penambah panjang usia kita karena bersilaturahmi, saling mendoakan kebaikan. Kemudian yang saya hormati Ibu Ade Fitriana Sari, Ketua Jamiah periode 2023-2025. Insya Allah segala kebaikan beliau, ikhtiar selama bertugas sebagai Ketua Jamiah beserta seluruh jajarannya, Allah catat sebagai pemberat amal kebaikan kelak di yaumil akhir. Begitupun Ibu Ketua Jamiah yang akan dilantik di beberapa hari ke depan, yaitu Ibu Kartika Ira yang ada di sebelahnya, beserta seluruh jajaran calon pengurus. Di calon pengurus semua Ibu ya, yang mau dilantik besok nanti. Oh iya, itu ada Ibu senior ya, ada beberapa ya. Ibu Desi, ya Bu Desi betul ya? Sengaja mau nggak dipakai kacamata aja Bu ya. Dan rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, terutama ibu-ibu jamiah yang insya Allah akan mengawal dan bersama kita anak sekalian selama setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Bapak Ibu Dewan Guru, rahimakumullah, ya Allah berikan kesejahteraan lahir dan batinnya, kesehatan dan juga keberkahan yang menaungi kita semuanya. Yang katanya Bapak Ibu Guru ini adalah penerus tugas para nabi, yad'una ilal khair, penjuru pada kebaikan, serta orang-orang hebat di masa depan yang ada di hadapan saya berseragam pramuka. Salam pramuka. Ya caranya juga jauh deh. Anakku sekalian, karena nanti ada narasumbernya, Bapak cuma cosplay saja pakai begini ya. Karena kemarin dibilangin Pak besok pakai koko, ya sudah saya ikuti ya. Bu Faisyah sebelum ada pulang menyampaikannya. Anakku sekalian, calon-calon orang hebat di masa depan, wahai anakku, dengar ya bunaya, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Maka anakku sekalian, momentum hari ini pengajian 3 angkatan dalam rangka apa? Dalam rangka meneguhkan bahwa kalian adalah orang-orang soleh dan solehah yang harus selalu terbimbing melalui forum-forum seperti ini, majelis-majelis ilmu yang kita hadirkan ustadz ataupun ustazah yang memang kompeten di bidangnya. Maka Bapak sebagai orang tua kalian, Bapak punya anak 3 di rumah dan punya 643 di sini. Semuanya anak Bapak. Karena orang tua kalian, halo, menitipkan kalian untuk dididik di sini, bukan sekedar diajar. Maka anakku, ketika Bapak Ibu gurumu menegurmu dalam rangka pertama untuk menegakkan akidah, la tusyrik billah, ikuti. Siap tidak? Siap tidak? Dan ketika kalian ditegur, nah insya Allah bukan karena benci, tapi karena rasa cinta yang mendalam. Bapak pun punya anak, ketika salah Bapak tegur. Maka ketika ada Bapak Ibu guru menegur, insya Allah dalam rangka cinta yang mendalam, selain orang tua kalian di rumah, ya dipahami itu. Yang terakhir, karena Pak Ustadz juga sudah siap menyampaikan materinya, tadi hadiah sudah diborong Bu Ade, jadi mohon maaf untuk kesempatan kali ini Bapak tidak memberikan hadiah. Mau hadiah memang? Mau hadiah? Bapak tidak pertanyaan, karena kepertanyaan perlu dikoreksi. Pertanyaan adalah bagaimana sebuah pembiasaan, karena budaya itu hasil dari pembiasaan. Kurikulum adab
karena dalam rangka menguatkan pembiasaan tadi. Pertanyaan Bapak gampang, bukan pertanyaan. Meminta bukan untuk riaknya. Gampang. Biasanya menangnya yang sudah terbiasa. Dan mudah dicoba. Silakan maju anakku sekalian. Saya tadi berhutang ke Bu Ade, tapi jadi saya ke bawah kes hari ini. 5 juta. Pinjamnya 5 juta buat saya jalan-jalan. Saya minta anakku sekalian dengan jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini satu, sholat tahajud di rumah 8 rakaat 3 witir. Ulangi, 8 rakaat 3 witir. Bapak kasih, Bu, itu Bu, 100.000. Ulangi, kalau aku bisa menang 8 rakaat witir. Ayo maju. Ada 10 anak nggak apa-apa, demi dunia tapi insya Allah untuk akhirat. Ayo. Atau 4 rakaat 3 witir. Boleh diturunin Bu, punten anaknya yang mana? Ada di sana. Beli ya. Yang putri, nggak ada putri? Halo? Kalau ada kegiatan siap-siap ya. Oh malam ini, besoknya Pak Rizal pasang bukan apa? Siap-siap itu. Oke, ada Pak? Maju. Alhamdulillah ya Allah. Takbir. Ya. Ya. Bagian nanti. Satu lagi. Satu lagi. Mungkin ya Pak Ustaz agak lama dikit. Satu lagi. Yang, halo. Karena laki-laki sudah, yang perempuan deh, biar kebagiannya adil. 100.000 juga. Yang hari ini, ingat hari ini sudah dapat tadarus minimal. Ulangi, yang sudah tadarus Al-Quran minimal 5 halaman, ada 5 halaman. Ini hari ini. Ayo, 1.000. Bangsa, kutu bangsa, bagi-bagi dia. Bu Ade itu Anda, terakhir Bu Ade. Ada? Maju. Halaman betul. Oh berapa? 4, yang kurang 20%. 80.000. Ya maju sini. Maju sini. Siapa ini namanya ini? Alhamdulillah. Berarti kita sia-sia Bapak Ibu. Kita pembiasaan tadarus di sekolah ini, pembiasaan beribadah berjamaah. Sini. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah segera Bapak berikan lagi ya. Terima kasih pada seluruh panitia, Bu Waiza, Pak Rizal dan kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizal Pahlavi SSMPD atas sambutannya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan untayan tausiah dan ceramah bersama Ustadz Suryadi SSMPD. Kepada Bapak Ustadz Suryadi SSMPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjang sekali ya jawabannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah takdirkan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah. Tadi ketika saya mendengar ada teman-teman ngajinya bagus, subhanallah. Beginilah masa depan, generasi masa depan dan pemimpin masa depan Islam. Takbir, Allah, subhanallah. Yang kedua, salawat serta salam insya Allah selamanya kita haturkan dan panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan adanya dinul Islam kita saya hari ini bisa menyaksikan kita semua insya Allah dalam keadaan yang mulia. Minimal kita bisa melihat kita sama-sama di sini dalam rangka belajar thalibul ilmi. Baik. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan juga Ketua Jam'iyah beserta jajarannya, Buntan, yang tidak bisa kami sebut seluruhnya. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa berdiri di sini untuk menyapa orang-orang dan calon penerus generasi besar di masa depan dalam tema meneladani kesabaran ulul azmi. Tadi sudah ditanya ya kan ya. Tadi sudah dimulai dengan beberapa kuis untuk mengingatkan kita bahwa ada loh orang-orang besar dulu yang Allah pilih sampai hari ini masih bisa kita pelajari. Baik, sebenarnya saya membawa judul juga, cuman tidak jauh berbeda. Hari ini dan bulan ini kita sama-sama merasakan dan merayakan di bulan ini kemerdekaan Indonesia yang Alhamdulillah. Baik, jadi ketika mengingat bulan ini nih, kita ternyata masih di dalam situasi dan bulan yang penuh dengan kemerdekaan. Sehingga saya mengangkat tema yang sedikit agak berbeda dan menyesuaikan dengan yang sudah ditulis di depan. Temanya adalah mencetak pribadi merdeka dengan meneladani kesabaran ulul azmi. Sehingga di sini bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semua ya nak ya. Baik, sebelum dilanjut, nama saya Suryadi Aziz, betul. Sesuai yang di depan ya, tidak ada yang salah ya. Suryadi Aziz. Bapak dilahirkan di Madura, Pulau Madura. Siapa yang dari Madura di sini angkat tangan? Alhamdulillah ada ya. Ada juga teman Bapak yang dari Madura, subhanallah. Baik. Bapak dilahirkan
tahun 1990. Ya, jadi ketika di Madura Bapak dilahirkan, namun Bapak hijrah ke Pulau Sumatera tahun 1993 dalam rangka transmigrasi. Baik, di transmigrasi akhirnya setelah lulus SD Bapak kembali lagi ke Madura dalam rangka tadi seperti kalian talibul ilmi. Baik, ini perkenalan sekaligus pelajaran ya nak ya, untuk masuk ke poin kita tentang meneladani kesabaran ulil azmi atau mencetak pribadi yang merdeka dengan meneladani kesabaran ulil azmi. Baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di sini sudah ditulis di depan ya nak ya, tentang kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi wala tasta'jil. Baik, Allah berfirman di dalam surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kemudian Allah berfirman juga, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti Muhammad. Ya, al-ayat ya. Jadi di sini ada beberapa ayat yang saya kutip untuk menjadi pelajaran bagi kita dan landasan dalam tema hari ini. Baik, Bapak di Madura itu setelah SD di transmigrasi tadi, Bapak di Madura mondok. Kalau kalian istilahnya full day ya, berangkat pagi pulang sore. Kalau mondok itu boarding, menginap berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di pesantren seperti itu. Baik, Bapak dibetahkan di pesantren selama kurang lebih 10 tahun sampai menyelesaikan S1 Sarjana Usuluddin. Yang Bapak ingat satu hal, kenapa Bapak bisa betah di tempat yang baru ketika Bapak lama di transmigrasi di Sumatera Barat? Apa yang membuat Bapak betah di pesantren? Nah, satu hal, ayat pertama yang turun yakni surat Alaq, yaitu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah bacalah. Iqra di sini mungkin pemahaman Bapak, pemahaman sebagai seorang pelajar seperti kalian ketika itu, Bapak memahaminya di pesantren, Bapak ada banyak buku bacaan seperti komik dan yang lain ya. Kalau dunia kalian hari ini mungkin kayak Demon Slayer dan yang lain ya nak ya. Wes, angkat tangan yang sudah nonton Infinity Castle. Siapa yang sudah nonton ya? Ternyata yang Ikhwan malu-malu. Padahal yang Ikhwan bisa jadi sudah nonton 2 kali karena efeknya, desainnya bagus katanya. Ya, teman-teman Bapak di sekolah bilang, Pak, ayo nonton, bagus efeknya seperti itu. Baik, itu contoh saja. Hari ini seperti itu mungkin. Jadi dengan membaca, alhamdulillah, Bapak Allah berikan kemudahan untuk belajar dari SMP sampai lulus kuliah seperti itu. Dengan adanya banyak bacaan di pesantren.
Baik, kembali lagi ke tema kita, mencetak pribadi yang merdeka dengan meneladani kesabaran ulul azmi. Baik, di sini Bapak ingin kita sama-sama merefleksikan beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ketika kita sama-sama menjadi siswa seperti itu. Baik, Bapak mulai seperti ini. Ketika Bapak berangkat kerja misalnya ya, Bapak itu agak miris ketika melihat ternyata ada beberapa anak atau siswa yang berseragam naik motor misalnya ya nak ya, tidak pakai helm misalnya, kemudian ternyata di tangannya ada asap, naik motor tidak pakai helm misalnya sambil merokok, nauzubillah. Di sini menjadi sesuatu ketika Bapak berangkat kerja melihat seperti itu tuh, menjadi gambaran apakah seperti ini tipikal seorang pelajar yang merdeka? Apakah seperti ini? Saya yakin nurani kita semuanya yang hadir di sini tidak seperti itu. Tidaklah seorang pelajar yang merdeka, yang memiliki sifat ulul azmi, tidak mungkin ketika ke sekolah nyamperin temennya tidak pakai helm, masih sempat-sempatnya untuk ya di atas kendaraan misalnya ya. Nah, baik, ini menjadi refleksi sederhana tapi sangat mengena bagi Bapak karena seperti ini. Apakah benar seperti itu kemerdekaan seorang pelajar ketika berangkat ke sekolah berani seperti itu ya Naya? Di jalan yang Bapak temui, bukan jalan yang ke arah ke sini, nah bukan ke arah yang ke sini, tidak. Baik, selanjutnya Bapak ingin kita mengingat satu hal yang berkaitan dengan kita sebagai seorang yang mulia, sebagai orang yang merdeka. Kita dimuliakan dan kemerdekaan kita itu jelas seperti itu. Baik, mencetak kemerdekaan itu karena kita yakin kita itu dimerdekakan, dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kalian insya Allah semuanya tahu, Allah menegaskan kami sungguh telah menciptakan manusia dengan paling baiknya penciptaan. Di sini menjadi dasar kita semua bahwa kemerdekaan sebagai pelajar, sebagai manusia, karena kita memiliki legalitas yang jelas, memiliki penegasan dari Allah dari surat ini. Misalnya Allah telah menciptakan kita semua yang hadir, anak cucu Adam, dengan paling baiknya penciptaan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Ini dua ayat ini menjadi landasan pertama. Kita tercipta sebagai pribadi yang mulia, yang merdeka insya Allah, apabila kita tidak melanggar hal-hal yang ketika Allah menginformasikan menciptakan khalifah di muka bumi, ada dua hal yang malaikat pertanyakan, yaitu dua hal inilah yang menjadi mengungkung dan merusak kemuliaan kita, yaitu mayyufsidu fiha. Yang pertama adalah
orang-orang yang merusak di muka bumi. Orang-orang yang merusak di muka bumi adalah orang-orang yang tidak merdeka, adalah orang-orang yang tidak sabar. Hari ini dengan kemerdekaan yang sudah kita rayakan, apakah kita masih suka menuruti dan mengikuti hawa nafsu kita? Yang jelas, hawa nafsu adalah ajakan untuk banyak hal membuat kerusakan. Hal yang paling mudah adalah mayusidu fiha. Yang pertama adalah ketika kita tidak peduli kepada kesehatan dan pola hidup kita sendiri. Sebagai pelajar, sebagai manusia yang merdeka, kita memiliki kebebasan untuk memerdekakan diri kita ataupun tidak dengan hal yang paling sederhana, pola makan. Misalnya, ketika pola makan, sebagai orang yang berakal, merdeka dan mulia, tidak mungkin dalam pola makan kita, misalnya di rumah, GoFood jam 12 malam, tidak tidur dari jam 10 sampai subuh. Dan ketika itu terus berulang-ulang, itu termasuk perilaku mayufsidu fiha, termasuk perilaku yang merusak dalam skala kecil, yaitu merusak kesehatan diri sendiri. Ketika weekend misalnya, aktivitas berbeda dengan di sekolah. Nah, kita harus terbuka nih. Kita harus sama-sama. Apakah kita merdeka ketika weekend untuk sholat berjamaah tanpa harus disuruh oleh bapak dan ibu guru? Panggilan azan, jika kita tahu itu hadiahnya, seperti tadi yang disinggung oleh Pak Kepala ya, ada hadiah dari Allah yang jika tahu hadiahnya dari panggilan azan itu, niscaya seluruh manusia ini akan lari sekencang-kencangnya seperti unta, pacuan unta. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil dengan azan misalnya, nah, itu adalah bentuk kemerdekaan pertama sebagai hamba mau menerima panggilan Allah, bukan karena kita dalam keadaan dalam kondisi weekend. Tidak ada orang, tidak ada bapak ibu guru yang mengajak kita untuk sholat berjamaah. Ini yang pertama ya. Kerusakan di muka bumi adalah bentuk ketidakkemerdekaan kita, bentuk tidak sabarnya kita. Jika kita melihat hari ini, banyak orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Mayusidu fiha. Belum lagi bagaimana kita melihat banyak orang yang merusak alam sekitar. Entah di Raja Ampat dan yang lainnya, banyak kita melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku yang tidak sabar, perilaku orang-orang yang mayusidu fiha, perilaku yang tidak merdeka dengan dirinya, sehingga dia dikekang, diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Baik, yang kedua, apa yang malaikat tanyakan sebagai anak cucu Adam di muka bumi? Wa yasfikud dima adalah perilaku-perilaku yang dengan sengaja berani untuk menumpahkan darah. Hari ini Bapak miris juga ketika mendengar banyak siswa di Bekasi masih diberitakan
pelajar yang suka tawuran. Tawurannya tidak main-main di bulan puasa. Bahkan ada yang meninggal. Astagfirullah. Sebagai pribadi yang merdeka dan ulul azmi, sabar, tidak mungkin mengikuti temannya untuk partai misalnya ya. Ada yang pakai istilah partai kalian ya kan. Malam-malam nggak ada kerjaan gabung partai. Enggak, itu termasuk man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Jadi dua hal ini menjadi trigger kita bersama sebagai manusia yang merdeka dan meneladani sabar ulul azmi, tidak semena-mena di dalam memperlakukan diri kita sendiri misalnya, tidak merusak dengan mental anak muda hari ini yang menyukai podcast yang tatoan misalnya, bahkan juga Homer, tetapi yang dibicarakan adalah tidak seperti itu. Yang kedua, wayasbiqud dima tadi. Tidak ada pribadi pelajar yang merdeka dan meneladani kesabaran ulul azmi, suka membuat kerusakan, vandalisme dan yang lain. Ini pengantar untuk kita sama-sama merefleksikan nih. Jangan-jangan kita masih sama-sama belum merdeka. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan kalian. Kita semua imannya tidak sempurna jika hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Jika hawa nafsu kita tidak diarahkan, tidak dimerdekakan untuk mengikuti ajaran yang Rasulullah bawa. Di sini momen kemerdekaan sangat pas. Kenapa saya angkat di sini? Agar kita menjadi pribadi yang bisa terbebas dari penjajahan hawa nafsu itu sendiri yang pertama. Kita merdeka tidak sebagai manusia. Ada orang tua, tidak ada guru, ataupun sendirian. Kita tidak mengikuti hawa nafsu. Sehingga kita termasuk orang-orang yang terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Dan kita siap meneladani kesabaran ulul azmi. Baik, jadi kemerdekaan sebagai pelajar yang ulul azmi yang pertama adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Baik, bukan hanya perkataan, bukan ketika di sekolah doang, no bullying, tetapi di sosial media tidak ada pantauan dari siapapun. Kita juga tidak mudah untuk membuli siapapun saja, tidak memanggil siapapun misalnya ya dengan nama orang tua misalnya ya. Kalau di sini beliau mendapatkan wahyu pertama kali, Iqra, apalah ramalan dari tangannya Siti Khadijah. Ramalan seorang Nabi Muhammad ketika menjadi Rasul adalah yang beliau sampai nangis dan sedih. Satu, beliau akan terusir dari tempat kelahirannya sendiri. Beliau tidak percaya. Sampai bertanya lagi, apakah benar aku akan terusir dari tempat kelahiranku sendiri? Ketika ramalan
Seorang nabi dan Rasulullah ini untuk menjadi nabi harus pergi dari tempat kelahirannya sendiri. Beliau sedih dan menangis sampai seperti itu. Ini adalah bentuk kesabaran yang mungkin kalian jika hari ini untuk menjadi pribadi yang dewasa, sabar, kalian mendengar kamu suatu saat akan usir dari rumah kamu sendiri. Sedih tidak? Pasti sangat sedih, nak. Apalagi itu diucapkan oleh orang tua, oleh paman kita sendiri misalnya. Kamu akan terusir. Kita akan terusir dari tempat kita tumbuh, lahir dan besar misalnya. Inilah ramalan seorang ulul azmi. Nabi Muhammad harus bisa siap menerima tadi kata teman kalian, menanggung sabar yang tidak biasa. Ini baru mau menjadi nabi, baru mau menjadi rasul. Siapa yang bisa menjelaskan bedanya nabi dan rasul? Oke, silakan berdiri, nak. 100.000, 100.000. Dari Pak Ipul 50.000, ayo. Itu ada. Ya, Pak Ipul kasih. Ayo, bisa. Jawab. Kalau bisa tuh kalau nabi itu kaji gitu, nyampaikan aku sendiri. Ajarannya kepada kalau menyaksikan kalau Rasul itu apa boleh kembali kasih apa? Kalau nabi itu tidak harus menyampaikan apa ajarannya kepada pengikutnya, karena itu tuh buat diri sendiri. Istilah kalau Rasul itu harus menyampaikan tapi pengikutnya harus ngajarin gitu-gitu. Siapa namanya? Para nilai PAI A plus, tepuk tangan buat para. Terima kasih. Baik, Nabi dan Rasul. Di sini kita ternyata memang temanya adalah membahas memahami tentang kesabaran dari seorang Rasul. Rasul, ya tadi benar dari Farah. Seorang Rasul memiliki tanggung jawab lebih besar daripada seorang Nabi. Nah, ini baru mau jadi Nabi dan Rasul sudah diramal akan terusir dari tempat kelahirannya sendiri. Rasulullah menangis bahkan. Belum lagi ketika beliau berdakwah kepada kaumnya. Apa yang membuat Rasulullah tetap teguh pendiriannya, tetap semangat dan sabar sampai beliau melahirkan Madinah Al-Munawwarah? Apa? Yakni tadi at-tauhid. Tauhid kepada Allah, kemerdekaan dari segala bentuk perbudakan. Kenapa? Karena di sekitar Ka'bah kita ketika itu orang-orang menyembah berhala. Pernah dengar berhalanya dimakan ketika lapar? Khalifah Umar. Ya, jadi ketika itu tuh masyarakat jahiliyah yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah bukan karena ketidakmampuannya, jahiliyah bukan, sastranya maju, ekonominya pesat, tetapi jahiliyah karena meniadakan ilah di dalam hatinya, tidak merdeka, menyembah kepada patung.
berhala, jimat bahkan. Disinilah bentuk kemerdekaan yang Bapak maksud. Kita harus merdeka dari hal-hal yang tadi. Tidak ada hawa nafsu menjadi ilah, sehingga Rasulullah mendapatkan ayat dari Allah yang berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu sudah melihat, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Yang pertama yang perlu kita pahamin adalah kita harus merdeka dari kemusyrikan, dari hawa nafsu, perbudakan hawa nafsu, sehingga Rasulullah bisa menyelesaikan risalah nubuahnya dengan sifat ulul azmi, yaitu karena di hatinya bebas dari perbudakan, merdeka dari segala hal di dunia ini. Sehingga ketika pamannya Abu Thalib sudah tidak kuat dari rongrongan orang-orang kafir Mekah, sebenarnya dari keluarganya sendiri. Seperti siapa paman Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran? Bukan karena kebaikannya ya nak. Siapa? Betul sekali, Abu Lahab. Ya, jangan bangga kalian. Misalnya tidak boleh ya. Nama itu doa. Jadi kita bisa memahami ini. Abu Lahab Allah abadikan di dalam Al-Quran bukan karena kontribusi positifnya, tetapi karena kontribusi musuh besar dari ponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dibenci oleh keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Memahami apa? Rasulullah gila, Rasulullah halu. Kalau bahasa kita dibully tiap hari. Nah, anak kemarin sore mengajar tauhid kepada Allah. Ini menjadi gambaran. Ketika kesabaran kita memahami dan meneladani Rasulullah, pasti kita tidak terlepas istilah yang harus selalu kita buang jauh-jauh, bullying. Tidak ada itu. Ketika kita mengakui kita Allah memberitakan di dalam Al-Quran, apakah berani untuk membuli temannya? Tidak, tidak ada. Allah saja berfirman tadi, walaqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaupun sejarah Rasulullah dibully tiap hari oleh pamannya sendiri, bahkan pamannya menyuruh orang untuk membunuh Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap sabar. Kenapa? Ketika pamannya yang lain bernama Abu Thalib sudah tidak kuat dengan rongrongan itu semua, sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Pamannya sempat bertanya dan memberikan opsi, ya Muhammad, ponakanku yang paling aku sayang, sudikah engkau untuk mengikuti tawaran dari orang kafir? Kita selesaikan masalah ini. Aku sudah dirongrong setiap hari oleh mereka. Bagaimana? Sehari kamu menyembah berhala dan agama orang musyrik itu, dan mereka sehari pula akan ikut menyembah
Allah. Tetapi apa jawaban Nabi Muhammad ketika penawaran? Menurut logika kita itu adalah misalnya win-win solution. Tidak ada yang dirugikan. Tidak. Rasulullah menjawab dengan tegas, dengan penuh kemerdekaan. Walaupun mereka mendatangkan, memberikan matahari dan bulan tangan kanan dan di tangan kiri, Rasulullah mengatakan tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini awal-awal masih awal ketika Rasulullah menyampaikan risalah. Dari bully, caci maki, bahkan diberikan untuk perjanjian seperti itu, Rasulullah tetap lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, ajaran agamamu silahkan dianut, aku tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Bapak sandingkan dengan kemerdekaan? Karena satu ya, ulul azmi itu akan semakin kuat semangatnya ketika hati kita, akidah kita, dan keimanan kita dimerdekakan dari segala bentuk ilah Tuhan selain Allah. Kita dibebaskan dari segala penghambaan kepada selain Allah. Baik. Ketika kita merdeka dengan garansi yang jelas dari Allah, Rasulullah juga dengan kesabarannya seperti itu. Rasulullah akhirnya juga tidak mudah untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy beriman. Bahkan diboikot. Diboikot itu tidak ada perekonomian, tidak ada yang mau bertransaksi dengan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah selama 3 tahun. Bayangin kalian ke sekolah misalnya, tetapi tidak boleh jajan selama 3 tahun. Diboikot dari rumah ke sekolah, pulang lagi juga diboikot. 3 tahun tidak bisa bertransaksi dan tidak bisa mengkonsumsi hal-hal yang memang sifatnya itu harus dengan transaksional. 3 tahun. Ada sahabat yang sampai harus memakan daun. Rasulullah sampai harus memotong potongan sepatunya untuk dimakan yang terbuat dari kulit unta. Beginilah kesabaran yang harus kita pahami. Ulul azmi itu tidak mudah. Tetapi tadi sebagai pelajar kita memiliki kemerdekaan satu. Kita harus merdeka dari segala bentuk perbudakan hawa nafsu. Jika ingin meningkatkan level kita kepada ulul azmi, kesabaran ulul azmi, jangan sampai kalian lupa apa yang dibiasakan di sekolah misalnya. Itu tidak pernah libur di rumah. Ketika jalan-jalan dan yang lain tidak. Kita harus yakin adanya azan subuh dimanapun saja, dan sholat sunnah sebelum subuh dimanapun saja, garansinya jelas lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya jelas dong. Bapak di sini menyarankan pilihlah pasangan yang sholat subuh ke masjid. Jangan pilih pasangan yang enggak sholat ke masjid. Misalnya ya, dimanapun saja kita berada, ketika ada panggilan azan misalnya, itulah kemerdekaan yang harus kita buru, harus kita di depan untuk membuktikan sedingin apapun, sejauh apapun kaki kita melangkah, kita sabar dalam bentuk mengikuti ajaran Rasulullah
seorang yang ulul azmi, seorang yang merdeka dari perbudakan, selimut hangat di hotel misalnya, di rumah dan semacamnya, hujan, insya Allah kita nantinya dengan semangat kesabaran yang jelas ketika subuh pun kita di masjid akan mudah di sholat-sholat yang lain untuk kita menjadi pribadi yang merdeka sekaligus pribadi yang meneladani kesabaran ulul azmi. Baik, itu yang terakhir dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Karena jujur tema ini bagus sekali. Tetapi Bapak di sini juga tidak bisa apa-apa jika misalnya di antara kita tadi pagi masih ada yang belum sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Jujur saja itu berat. Baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang merdeka dari segala perbudakan hawa nafsu dan bisa meneladani kesabaran Rasulullah dan para ulul azmi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Aqul lakum syukran katsiran wa aqul lakum afwan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Suryadi Aziz yang tadi yang telah menyampaikan untayan tausiah dan ceramah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab pada Ustadz Suryadi Aziz MPD. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh yang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian. Izin Pak, izin bertanya. Kan tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kita harus bisa tetap menjaga diri kita dan meneladani ulul azmi dengan cara menjauhkan hawa nafsu kita. Nah, aku pengen nanya, gimana sih cara kita terus berkomitmen dan menjaga komitmen kita untuk bisa terlepas dari hawa nafsu itu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya relate sekali ya, nah. Bapak senang sekali, bagus banget pertanyaannya. Kalau dalam bahasa yang lain begini ya, nah. Tetaplah menjadi pribadi yang baik. Jika kamu tidak ditemukan atau tidak bertemu dengan orang-orang baik, kamu akan ditemukan oleh orang sebagai orang yang baik. Baik, tadi benar. Hawa nafsu itu tidak bisa kita hilang. Tetapi dengan hawa nafsu, kita meyakini bahwa kebaikan. Bapak punya quote seperti ini. Hari ini banyak hal yang membuat kita terlena nih, yang membuat kita kagum, yang membuat kita wah. Tetapi sedikit orang yang mau kagum dengan kebaikan. Apa yang tidak membuat kita ataupun
semua kalian terlena banyak hari ini. Scroll sedikit langsung apa yang kalian suka dan lihat pasti tiap hari itu muncul. Tidak usah disuruh ya Bu ya. Pasti muncul sendiri nah. Tetapi sedikit dan limited editionnya. Orang-orang yang masih mau untuk mengagumi hal-hal yang baik. Jadi jangan terlena. Jadilah orang yang sedikit nah, agar kita bisa menundukkan dan tetap menjaga nafsu ini menjadi kebaikan. Seperti itu saja mungkin. Semangat, jangan lelah menjadi pribadi yang baik. Karena menjadi pribadi adalah bentuk kemerdekaan kita sebagai orang yang sabar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Rudi Aziz. Mungkin kami membuka untuk satu pertanyaan lagi, satu kesempatan terakhir untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung angkat tangan. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Ustaz Rudi Aziz mungkin? Boleh langsung maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grania dari 12.2. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada teman atau kenalan kita yang merugikan kita, tapi jika kita marah justru kita yang salah. Gimana cara kita bersabar? Terima kasih. Biasa kajiannya berani. Baik, ini berarti bagaimana kita menyikapi anak teman-teman ataupun siapapun saja harus sedikit ditegasin. Kalau memang ada loh dalam proses pendewasaan kita dipertemukan oleh Allah dengan pribadi yang agak menjengkelkan, misalnya ya nanya, atau yang berisik atau yang lain. Yang pertama yang harus kita yakini adalah kita Allah takdirkan seperti itu. Nah, kita Allah pertemukan dengan orang-orang yang akan menaikkan derajat kita. Seperti apa? Allah akan mempertemukan loh. Dengan orang baik kita bersyukur, tetapi dengan teman yang kurang baik kita harus tegas. Kita harus bersabar. Memang mudah ngomongnya ya naya. Tetapi jika kita meyakini Allah lah kita bertemu dengan teman yang kurang menarik, kurang baik. Yang perlu kita sadari bersama, Allah lah yang mempertemukan kita dengan orang tersebut. Nah, tetapi yang kedua, kita tidak harus membuat orang lain semuanya senang, nggak bisa. Kita harus berani bilang no untuk orang yang memang harus kita tegas. Kita tidak bisa memuaskan, menyenangkan hati semua orang seperti itu. Jadi ya kita harus berani untuk mengatakan bahwa no, saya tidak suka kebiasaan misalnya ngomongin teman. Kita harus berani untuk mengatakan itu ghibah. Tidak boleh seperti itu. Nah, harus tegas. Nah, kita tidak boleh
mentolerir untuk orang-orang siapapun saja ketika kita memang merasa kita tahu itu salah, itu gibah misalnya. Kita harus tegas, no gibah misalnya, no zolim. Gak boleh ngambil barang temannya jika memang temannya tidak ada misalnya. Harus tegas, tidak boleh mengikuti ajakan reuni tetapi mampir dulu ke warung kopi. No, jangan diikuti. Ada reuni nih jam 5 kumpul, jam 3, jam 4 ada yang ngajakin. Kita kumpul dulu di warung kopi yuk, di Jeko misalnya dan yang lain. Ya tidak usah nak. Jika memang itu misalnya di bulan puasa, sudah jelas diajak nongkrong di sana dan mau, kemungkinan besar itu adalah keteledoran kita ketika kita tidak berani mengatakan tidak. Solidaritas kita tidak boleh ditolerir jika memang kita tahu ke sana ujungnya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Aziz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid bersama-sama dengan Bapak. Selanjutnya akan ada kata-kata besar dari Ibu sebagai pemanfaatnya di acara pada hari ini. Kepada Ibu Jamia, saya persilakan. Oke, tenang dulu semuanya. Ada penyampaian dari Ibu Jamia ya. Semua tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, anak-anakku semua yang soleh dan soleha, hari ini adalah hari terakhir saya di sekolah ini. Saya pamit dan juga tim jaman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada anakku semua yang soleh dan soleha. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kepengurusan kami mungkin anak-anakku semua ada yang masih kurang berkenan, ada yang masih dalam kepengurusan kami. Tapi pada dasarnya kami semua ibu-ibu Jamia sangat sayang sama kalian, sangat mendukung semua kegiatan kalian, sangat lalu mendoakan kalian semoga anak-anakku semua menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua dan bapak dan ibu guru, anak yang bisa mencapai semua cita-citanya dengan keberkahan dan juga selalu berada di jalan kebenaran. Kami Jamia 2023 atau 2025 mohon pamit. Selanjutnya akan ada Jamia pengurusan baru yang nanti tim saya juga masih ada di Jamia yang lama. Terima kasih. Saya juga sampaikan kepada Ibu Lina, Ibu Wakil Ketua Jamia. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan juga Ibu Dian dari tim dakwah, terima kasih. Ibu Rizka dari tim dakwah, terima kasih. Ibu Desi dari tim pendidikan, terima kasih. Dan juga Ibu Lani dari tim dakwah, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua, terima kasih juga kami ucapkan mempersamai kami dari awal dan akhir dan selanjutnya. Untuk menyempurnakan acara panjang hari ini, marilah kita mengadakan tangan dan membaca doa yang dipimpin oleh Muhammad Saif. Kepada Saif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk didengarkan semuanya. Kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan kegiatan kita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qubul wa khatim sabqa wa nasib al-hakim ya wa ali ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Inna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla ma'as wa rahmatan inda rahmatan ba'da. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwani Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik wa ya muhawwilal aqwal hawwil aqwalana ila ahsanil. Allahumma sabbaban nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna istijabah. Rabbi fil lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la tahya iman wal amwat innaka sami'un qaribun tujibu wa yaqulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Belum anak-anak, semua duduk. Ya, pembagian nanti setelah nanti ditutup. Jangan dibagi. Ayo dulu. Ayo dulu saya duduk. Abdi baru ditutup, nanti semua duduk nanti kelas yang membagikan di kelas masing-masing. Ya, duduk semua. Belum ada dibagikan, nanti dibagikan di kelas di tempat duduknya masing-masing. Kelas yang dekat ke kelas duduk kelas masing-masing. Ya. Ayo duduk dulu semuanya dulu. Ya nggak dibagikan kalau jalan temannya. Kemudian teman-teman saya dimohon untuk duduk dulu dan akan dibagikan oleh kelas nanti setelah kami menutup acaranya. Sekali lagi diharapkan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing dan akan bagikan saat selesainya acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Saif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ini acara ini. Sekali lagi, saya mewakili seluruh panitia dengan mengucapkan terima kasih kepada hadirin kami segala partisipasinya dan menyaksikan acara pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini menjadi banyak kesalahan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kami untuk kita undang kita pada Kata pagi nggak masuk, pas kata mama, telat. Mana sih?